Ya, makanya di sana teman-teman, di dalam bab ini juga kita butuh ilmu. Beda antara motivator dengan pandangan fikih. Kalau pandangan para motivator, ente sedekah. Ya, apa yang ada disedekahkan semua. Nanti Allah akan lipatkan sekian puluh kali lipat. Ini pandangan motivator. Ya, yang terkadang jauhnya, bukan terkadang, jauhnya kita dari ilmu nggak hanya merusak akhirat kita dengan kebidaahan atau yang semisalnya, juga merusak dunia yang sedang kita cari. Rusak semuanya. Tapi kalau pandangannya pandangan fikih, ketika Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ingin mensedekahkan sebagian besar harta yang beliau punya di jalan Allah, tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Rasulullah hanya mengizinkan sepertiga saja. Sepertiga sudah cukup banyak. Karena meninggalkan harta untuk anak dan istri itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Ya, jadi jangan khawatir kalau ikut kajian sunnah, ikut kajian itu dirampas hartanya semua atas nama agama. Enggak dibolehkan dalam agama kita, enggak dibolehkan dalam manhaj kita. Ya, yang paling penting dalam Islam ini gimana istri kamu hidup bahagia, bagaimana anak kamu itu hidup bahagia. Jangan membahagiakan orang lain, anak istri di rumah nggak bahagia. Ini nggak benar dalam agama kita, nggak dibolehkan dalam agama kita. Rasulullah mengatakan, dinarun anfaqtu li ahlik a'dham wa ajran indallah. Harta yang kau infakkan untuk istri dan anakmu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Ya, makanya kalau ada teman-teman suka balenin orang, ya, siang balenin orang, malam balenin orang, tapi istri dan anaknya nggak pernah dibawa ke kafe, nggak pernah dibawa ke restoran, teman setiap hari dibayar. Ini nggak baik seperti ini. Ini bukan hidup seorang muslim, bukan hidup seorang yang dikatakan sebagai salafi. Ya, istri udah makan aja telur di rumah apa yang ada. Makanan kemarin ini ada tinggal didinginin, tinggal dipanasin. Tapi untuk teman-temannya, masya Allah luar biasa, royalnya luar biasa. Ini bukan jalannya Rasulullah. Nabi kita SAW para hadirin, beliau pernah suatu hari dihidangkan daging oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Baik. Nah, ketika beliau dihidangkan daging oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sebelum beliau makan, beliau berkata, wahai Abu Ayyub, anak saya Fatimah kan sudah beberapa hari nggak makan daging. Boleh dagingnya diantarin ke anak saya Fatimah. Padahal beliau lapar itu, lapar Rasulullah. Pada waktu itu beliau Abu Bakar, Umar keluar dari rumah di malam hari nggak bisa tidur karena lapar. Akhirnya diketoklah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di tengah laparnya Rasulullah dihidangkan daging oleh Abu Ayyub. Ingat anak di rumah Nabi SAW. Akhirnya beliau minta daging diantar ke anaknya beliau supaya beliau anaknya juga bisa makan daging seperti beliau makan daging. Itu pandangan fikih dalam Islam dari dunia yang dia punya. Ketika Allah menurunkan sebuah ayat dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah seseorang itu mendapatkan kebaikan sampai dia menginfakkan harta yang dia cintai. Ada seorang sahabat pada waktu itu dia memiliki sumur atau ladang atau yang semisalnya yang sangat dia cintai. Tetapi Allah dan Rasulullah mengkhabarkan dalam ayat, seseorang tidak mendapatkan kebaikan sampai dia menginfakkan harta yang dia cintai. Dia datangi Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dalam ayat ini. Saya berikan harta yang paling saya cintai. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, berikanlah harta itu kepada kerabat dekatnya. Kepada kerabat dekat disuruh berikan oleh Nabi, bukan kepada pimpinan jamaah, ya, bukan kepada pimpinan yayasan, ya, atau kepada ini kepada itu, kepada keluarganya disuruh kasih sama Nabi SAW. Karena itu harta yang paling baik dikeluarkan oleh seseorang. Nah, dari penjelasan saya sebutkan ini, Rasulullah mengatakan dengan engkau meninggalkan istri dan anakmu, harta tadi lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Menunjukkan kepada kita, boleh nggak kita kaya? Boleh nggak? Boleh. Boleh kita kaya, tetapi ada batasan-batasannya.